Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Syuruk jamaran. Yaitu nama Allah Al-Hasib. Hasib. Atau kita sering menyebut dalam bahasa lain hisab. Al-Hasib. Apa artinya kira-kira Bapak Ibu? Yang maha menghitung. Kemudian ada artinya yang kedua, maha mencukupi segala kebutuhan hambanya. Kemudian dari sini lahir kata hisab, perhitungan. Karena Allah yang mencukupi segala kebutuhan hambanya dari A sampai Z, Allah cukupi kebutuhan hambanya, maka nanti pada hari kiamat Allah buat perhitungan dengan dia. Ada perhitungan. Kita tidak bisa membuat perhitungan jurang kalau bukan awak yang magiah. Ya enggak Pak Ibu? Nama balanjoinya enggak awak dah. Nama magiah pitih kayaknya enggak awak. Tu wak tanya pitihnya. Kira berang enggak orang kau? Berang enggak? Berang. Mengapa tanya-tanya? Makanya Pak nama ngaji bocahnya. Sama je kini. Misalnya ambo tanya ke Pak Pen. Pak Pen merah gaji sebulan. Mendangar tu saya letak kaji dulu. Akan masa pitih Pak Pen tu wafayan. Kama apa inya? Saya Pak Lanjuan sari petang. Kira-kira kecek Pak Pen kamu. Dek sagan justa mungkin lain keceknya tu. Cunda Ustaz Salahuddin nama tanya. Kecek apa? Kalau semua tahu aja. Minimal. Siawak nanya aja. Tapi Allah tu berhak menanya nanti. Berhak Allah tu magih perhitungan jawab. Kenapa? Karena Allah yang mencukupi awak tu sendiri. Kebutuhan Allah awak tu Allah yang mencukupi. Allah yang maha mencukupi kebutuhan hambanya. Allah yang menciptakan awak dari dalam rahim. Dipertemukan. Allah ciptakan. Lampai bulan Allah masukkan ruh ke dalam. Rasaki Allah gihlah dalam tu. Semua 9 keluar 9 bulan. Lai Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Allah yang magih rasaki, Allah yang mawasi. Sampai kadang dagih lo isteri, dagih lo anak. Sampainya meninggal, Allah yang magih sadonyo. Sadonyo. Maka Allah nanti akan buat perhitungan jawab. Dalam hadis qudsi
Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di akhir hadis itu dinyatakan, jika berkumpul seluruh makhluk dari awal sampai akhir zaman, dari jin dan manusia, mereka berkumpul di suatu tempat, sadonya, dan mereka meminta kepadaku apapun yang mereka inginkan. Asabuilah anan takana dewa anan wa inginkan, sebutkanlah, dan aku beri untuknya, kata Allah. Allah gih kawak sadonya. Sampai manusia itu mengecek, ndak ada nang kamu minta lain. Sadonya mereka itu dapat, tidak akan berkurang kekayaanku sedikit pun, kata Allah, kecuali hanya seperti dimasukkannya jarum ke dalam laut. Angke jarum tu balik, abaranan lake di jarum, kira-kira bara usah ayah laut dinya, sedikit pun tidak berkurang kekayaanku. Kalaupun minta orang besar, tidak akan kurangnya kaya Allah. Nanti pada hari kiamat, kata Allah, aku akan buat perhitungan dengannya. Nanti pada hari kiamat, aku akan buat perhitungan dengannya. Nyago siago awak, aja celik orang awak. Ana Allah giha salamuko kawa Allah buat perhitungan juga. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 hal. Umurnya dihabiskan kemana? Kemana semua salamuko? Tidak pandai ngaji dah sampai meninggal. Tanya tu kemana salamuko? Umurmu kau habiskan kemana? Kemudian masa mudamu kau habiskan untuk apa? Waktu muda targu kuai sari kama babihan tenaga tu. Ditanya, karena nama giah umur, nama giah tenaga, kehidupan kawak ko siya Allah. Kemudian masalah rezeki dua. Atau ada mah bahan dapetnya, bahan dapetnya, cara dapetnya bah. Kama payan? Dua tanya. Untuk harta dua tanyanya. Kemudian ada? Itu sehat. Ilmumu lah sabaran yang bapa baamalkan. Ilmu nawak dapet lah sabaran yang wa amalkan. Ampe tanya. Ndak akan bergeser kaki dah sebelum ditanya. Alun lain-lain itu dulu. Belum dihisap lagi, tanya masa baru. Kalau hisap itulah perhitungan detail. Lah detail hitungan. Coba bayang-bayangan saya dulu, bayang-bayangan. Kini tagak sesurang wak. Bayi mamanuang. Jadi nalami. Nggak usah ke kuburan ngiri lah beko kan. Ada kuburan misalnya pemakaman, ingin mencoba boleh ya. Kalau di sekolah di mana pandam ke kuburannya? Nggak alat gadang. Sawalah ko lah iya, adilah. Enggak lah sawalah. Apa jam 1 malam kemari, duduk di sawalah kuburan. Bayang-bayangan tuh, umurmu kau habiskan kemana? Acu jawe di tengah kalam tuh.
ngiri-ngiri sedap tu. Anda usahlah itu di tanah lapang salah kok takut di kuburan. Apa ikat tanah lapang di Mas Kodar di tehnya. Pai ke tanah lapang tu, tanah lapang tu. Duduk di tengah-tengah tu. Bayi mencangkuang situ. Langang tu. Katanya lah diriwat. Aku tidak takkan mati sudah tu. Macam lihatlah. Umurmu kau habiskan ke mana? Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Arato di mana dapat kama payan? Menggigil badan tengah malam tu ditanya. Tak usahlah ke akhirat dulu. Makanya penting awak membaca doa tak? Yang pernah baca dulu. Allahumma hasibni hisab yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Lai bukan imbau lai. Setelah mencelik bantu awak, lanjut selalunya. Lanjut lalu, tak sah. Itu nang kadiaro. Taimbau namo ya taimbau. Tapi setelah Allah calik awak, lewat. Biasa buku suruh lewat. Sempat dihitung, ndak kasalamai. Ndak kasalamai. Jadi itu arti secara dasar al-hasib. Allah tu maha mencukupi kebutuhan hambanya. Dan Allah akan buat perhitungan nanti jawab. Pantaskah? Pantas. Karena ini yang magia. Allah yang memberikan segala-galanya untuk awak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam Al-Qur'an nanti selain Al-Hasib ini kata-kata sari'ul hisab. Allah yang sangat cepat hisabnya. Itu artinya saudara. Sangat cepat hisabnya. Bako Allah sabana capek hisabnya. Apa maknanya? Untuk melakukan perhitungan segala sesuatu kamaitong bah. Yang awak butuhkan dulu. Data. Data lu. Bara datanya. Baru awak bisa metong. Kalau lenjaleh bara piti masuk lah dong. Anang kedetong. Sama juga mengaluan zakat bah. Kamangaluan zakat tu anang detong pertama lo. Modal. Lah dapat doa bara jumlah modal. Kalau alun berarti data awak masih kurang. Tu alai keuntungan. Bara untung sadonya berarti detong dulu. Kalau data aku tidak lengkap, lah dah keluar-keluaran sezakat tidak bisa dah. Harus jalih dulu. Bara modal, bara untung, lah sampai tahunnya gua tu alun. Lah sampaikah nisabnya atau alun. Berapa persenan harus dikeluarkan. Itu perhitungannya. Tapi Allah tu maha sangat cepat hisabnya. Kenapa di akhirat tu nanti di akhirat Allah sangat cepat hisabnya, sari'ul hisab. Data aku lah lengkap dari Allah sadanya. Allah punya data lengkap. Dari malaikat ada saksi hidup. Dari bumi ada binatang, ada manusia, ada tumbuhan. Yang ada di bumi kau jadi saksi sadanya. Meja kau jadi saksi. Galih kau ambil ngecek gini, apa duduk kini, ada jadi saksi. HP kau jadi saksi. Dunia kau ada di dunia, sapu ilah ananado di dunia. Semuanya jadi saksi. Apa nan awak kecian, apa nan awak kerajaan. Saksi saja. Data Allah itu lengkap. Dari saksinya cukup, data-data cukup. Dan tidak sekedar data jumlah. Allah tahu di mana letak tempat kejadiannya, Allah tahu. Peristiwa kejadian latar belakangnya Allah tahu.
Bara jumlah yang terlibat dalam kejadian Allah tahu. Josiasinya waktu itu Allah tahu. Sehingga kalau data lah lengkap baru dibuat keputusan. Lah ada keputusan jatuhkan sanksi. Kalau awak lah disuruh menghisap di akhirat, menghisap orang, li talak dah. Baralah kalamonya memutihannya. Kau dari ketik kah? Sampainya meninggal surang sejadi disuruh Allah awak menghisap ndak isah. Bacek dulu catatan. Dipanggil saksi lu, ditanya lo saksi lu. Panjang lo hitungannya. Dicek lo kebenarannya. Alamu kalau tiba awak. Tu cek kasus suruh. Kasus nomor 2. Kalau kira-kira kasus wak di akhirat barang nanti. Tak terhitung. Kasus Maria laki itu dulu. Barakali. Anda tekan naga dia ibu tu lah barakali tu. Di Allah ada lengkap datanya sesuatunya macam-macam. Ndak Maria ada membasui jadi. Membasui saja. Membudui. Barakali membudui selama ada datanya. Dalam membudui itu kecek wak, ada datanya. Lengkap dan ada saksinya. Siapa mencalik waktu itu. Tidak ada orang dah bawa berdua si kamarnya. Ya bawa berdua. Lemari kali dalam kamar tu waktu itu. Kucing dulu lalu tak sama tak kaji jawab adanya. Jo kucing tak kaji waktu tu. Yo ya Allah kecik kucing. Jo mambo tak kaji waktu tu mah je nak. Tak bisa kan? Awak mailak nanti dari penghisapan. Kenapa? Datanya lengkap, saksinya cukup. Awak tak bahas siasa jadi saksi-saksi. Banyak saksi nanti Allah hadirkan. Termasuk salah satunya catatan amal awak. Catatan itu lengkap. Dan keputusan Allah itu tidak akan meleset. Itu maksudnya. Karena datanya lengkap, saksinya cukup, keputusan pasti pas. Pasti pas keputusannya. Kan datanya lengkap sadonya. Sanksi nang dijatuhan pun pas. Karena tidak sesuai data. Seorang hakim bakonya tidak mau memutuskan. Menjatuhkan sanksi. Karena mungkin datanya udah lengkap. Cari lo data lo. Kemudian saksinya tidak cukup. Tidak bisa hakim kemutihan. Bisanya mutihan capek. Sari oleh hisab. Bisanya capek memutihan. Tapi nyo khawatir. Kok salah putus beko. Kan gitu. Allah tidak ada di dalam sisi Allah tidak ada salah putus itu tidak ada. Karena semuanya lengkap. Kenapa? Allah yang mencukupi awak salamoko. Kebutuhan Allah nama dia salamoko. Tentu tidak jalih bagi Allah tu. Karena inyo nama dia salamoko. Baranan diagihnya tu Allah yang tahu. Adiweknya perhitungan jawab pantas saja. Dan datanya lengkap bagi Allah. Maka Bapak Ibu baca-bacalah doa. Terus kasalam. Kan doa sebelum salam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sempat dihisab. Dibuka catatan. Dibuat hitungan. Dibuka sidang. Pasti celaka. Tidak ada nak kecelaka. Pokoknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang yang nanti ada dalam surah Al-Haqqah itu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Kata ha itu kata-kata menunjukkan kegembiraan. Sudah mau rapor, isi rapor kok 100 sadonya. Abang ngeceknya. Caliaklah aku apa panggak-panggaan lah. Ada nanti orang yang akan memanggak-panggaan rancak sih isinya ndak ada nombor ruak dah cik. Sehingga bertanya orang kok bisa model itu.
Ternyata orang konya dihisap. Dihisap jadi Allah. Tapi hisapnya privat. Ketika Allah panggil dari penghisapan tu, Allah panggil dalam penghisapan, Allah tutup pakai hijab. Sehingga yang berbicara itu hanya si hamba dan Allah saja. Menggigit itu. Pertanyaan Allah pertama, bukankah kamu telah berbuat ini dan ini dan ini di sini dan di sini? Disabuin Allah dosa no. Tapi nan ketik-ketik saja. Nan dosa-dosa ketik saja. Dan ia mengakui, yo ya Allah. Dan kamu berbuat ini dan ini di sini dan di sini. Yo ya Allah. Dulu pernah makan goreng 2 babaya cik. Yo ya Allah. Pernah pulang sekolah dulu basembah jambu orang di tengah halaman. Yo ya Allah. Dan diakuinya tu Allah sebut ini ketik-ketik saja. Kecek si hamba tadi, kecek Nabi dalam hadis kata sabda Nabi. Hamba tadinya senang hatinya. Untung nandak gadang-gadang ni bacanya dia Allah. Linang ketik-ketik. Untung jangan sampai nang gadang-gadang tu dibaca. Yo ya Allah. Yo ya Allah. Lalu kecek Allah. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosamu itu. Senang. Alhamdulillah. Lagi ampuni dosa wak rupanya. Dan aku ganti catatan dosamu itu dengan catatan pahala. Baganti lo tu. Bacoret tu. Balik tim X istilahnya. Bacatat di atas tu. Kan dosa awalnya ada catatan tu lah. Bobek di atasnya pahala. 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 Mancaliak. Allah rubah dosa tadi jadi pahala. Tunjuk tangan. Ya Allah, dosa ambu ada jonan lain-lain. Dosa ambu ada jonan nan lain-lain. Barunya aku tadi takuinya dosa gadang tu kadi baca. Dek macam lihat dosa tadi Allah ganti dengan pahala. Memintanya ke Allah, ya Allah, aku masih punya dosa-dosa yang lain. Baru Allah Subhanahu wa taala ganti dosa-dosa gadang tadi dengan pahala. Itu nanti fanggak-fanggaknya. Apa ilai sarugo insyaallah. Salialah ko ha, follow sesinya ha. Baganti. Ndak ingin wak mana itu. Bacalah Allahumma hasibni sabayasira. Awak pasti punya latar belakang masing-masing awak beda-beda. Dan pasti awak kau pernah bawa dosa tu pasti. Pernah bawa dosa. Pasti ndak ada indak no awak weh. Nama manusia pasti pernah buat salah. Dan iku akan buat Allah buat hisab. Kenapa? Dialah Al-Hasib. Al-Hasib yang maha membuat perhitungan. Kenapa? Karena dia yang mencukupinya. Kita cari dasarnya. Tadi itu masalah artinya. Kata hasib. Allah tu maha membuat perhitungan tu. Ada 3 kali yang menunjuk kepada Allah. Pertama surah An-Nisa ayat 6. Halaman 77. Ini berkaitan dengan orang yang memelihara anak yatim dan anak yatim itu masih kecil
Ko kesimpulannya saja. Anak yatim. Anak yatim ko masih ketek. Nyo alun bisa morih, nyo punya rato. Pi alun bisanya morih haratonya tu. Mako ado walinyo yang maurihnya, maurih anak yatim ko. Boleh hendaknya makan ratu anak yatim ko. Celiak 2 baris terakhirnya. 2 baris terakhir. Wa man kana ghaniyan, barang siapa yang ghaniyan dan kayo, falyasta'fif, hendaklah dia menjaga dirinya. Menjaga diri, jangan sampai tamakan doa ratu anak yatim itu. Kalau wak kayo, kalau wak orang kayo, wak walinya kok sial aku etek no gini kok pe eteknya. Nak ku anak yatim kah? Tentu itulah yang berhak nan dakik-dakiknya nama urus. Kalau wak eteknya atau wak pa eteknya atau mamaknya, ko anak yatim ko dek ketek baru wak mama urus haratonya. Bolehkah wak makan? Kalau wak kayo wak kecak Allah, jangan. Tahan diri. Jangan sampai tak makan ratu. Ratu wak tu salah makan. Nah ratu anak yatim tu biasalah. Urus, ya urus. Tapi jangan dimakan ratunya. Kemudian wa man kana faqiran, dan barang siapa yang fakir. Fakir itu artinya beda aja miskin. Fakir patah tulang punggung itu artinya. Karajo ndak ada, arato ndak ada. Mama aku kerajonya ndak ada dah. Aratonya ndak lo ada dah. Berarti ya payah na lo idiknya. Lo kecak Allah. Fal yakul bil ma'ruf. Maka boleh dia makan dengan ma'ruf, cara yang patut. Ma'ruf ko artinya umum. Kalau menyuruh kepada yang ma'ruf berarti menyuruh kepada kebaikan-kebaikan yang orang sadonyo tahu itu kebaikan. Kalau memakan cara yang ma'ruf itu yang wajar menurut pandangan umum. Wajar menurut pandangan umum. Atau yang wajar menurut pandangan umum tu makannya makan wak. Itu nama pandangan umumnya. Anan dimakan anak yatim tu itu lo nan wak makan. Itu nama pandangan umum. Tapi kalaulah tambik harta anak yatim tu pambalionda dia wak, itu ndak pandangan umum lah dah. Dan pandangan umum tu makan minum wak joinyo. Anan dimakannya itu lo makanan awak. Tapi kalau lah beda lo sambanya, itu tidak pandang umum lah. Anak yatim gue bagi maco. Tiba dewa buat rendang. Tak boleh dah. Kok maco sama maco makan wakjinya. Kok rendang sama rendang. Itu nak ma'ruf. Itu pun karena apa? Karena fakir. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, nya anakku lah kadang lah balik diceliak ala bisa nyumuri haratonya surang, maka pas mengembalikannya tu fa ashhidu alaihim, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Imbau orang, ko lah kalian saksi gua bahwasanya aratonyo ko ambo balian. Ambo lah selesai mengurihnya sampai nyo kadang. Ambo balik aratonyo balik. Nyo lah pandai mengurih surang. Boleh saksi. Kalau kini dinotariskan. Tujuannya dalam tafsirnya tujuannya adalah janyo nanti ada bunyi tokok di belakang. Alun sadonya diagiahnya di mamak tu lah, jangan sampai ada tu bunyinya.
Ada tertulis hitam di atas putih, barang yang berserahkan, ada tertulis di situ saja. Lah disetujui dan ada saksinya. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai hasiba. Seperti hasiba itu, Pak Ibu. Dan cukuplah Allah yang kamu buat perhitungan jinyo nanti. Ikoko kata kalau dewa namanya kata kunci. Selama mau ri anak yatim tu, cukuplah Allah sama buat perhitungan. Jadi bagi awak nak mau ri anak yatim, hati-hati. Allah ka buat perhitungan jawab. Anan wak makan sama jinyo Allah hitung nanti. Itu maksudnya. Allah buat perhitungan jawab. Pitih anak yatim nawak pacik tu, Allah buatlah perhitungan jawab. Dan cukuplah Allah sebagai yang maha membuat perhitungan. Oh, kalau kini menurut kau tak adanya ketik baru buat jenawak sen. Boleh lah. Anu ketik baru, tak ketahu kan dah. Jadi, tapi caliak. Nanti Allah buat perhitungan jawab. Pantaskah nan wak makan tu atau tidak pantaskah aratu anak yatim na wak ambil tu? Cukuplah Allah yang kamu buat perhitungan jawab. Artinya ndak selesai kini kau doa. Itu kecak Allah kau tak. Jangan anggaplah disaran lah selesai. Ada perhitungan balik jawab. Makanya sahabat tu Bapak Ibu ada 3 hal yang sangat dihindarinya. Pertama jadi imam. Yang kedua, jadi pemimpin. Yang ketiga, menerima amanah. Kalau menerima anak yatim gua amanah. Dihindari dek sahabat. Kecuali tapaso bana. Lasa balik orang menyuruh. Alah tapaso Tapi nak bakandaan gua dah. Aku dapat ambo lah. Nonton dah. Bakoknya imam tak ambo dah. Tak boleh lah. Kenapa? 3 kau imam, pemimpin, menerima amanah. Nyo indak ka Allah tanya dah bakok ndak amuah. Tapi nan Allah tanya bakok amuah. Tapi pas wak ndak amuah ndak Allah tanya dah. Bakok ndak amuah sari. Ndak ada Allah tanya dah. Cuman pas amuah Allah tanya bakok amuah sari. Panjang hitungan sudah tu. Apalagi ba minta pilih lambo, panjang hitungan nanti. Apalagi cara-cara memilih tadi berbagai macam tipu daya lah, panjang hitungan. Jadi apalagi pencitraan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ndak selesai di dunia dah. Allah buat nanti perhitungan di akhirat. Jadi kalau kau meliaru harato ndak anak yatim lah. Kalau meliaru anak yatim ndak ada. Mamaliaru harato. Kama meliaru harato anak yatim hati-hati. Di akhirat Allah buat perhitungan. Karena kode harato anak yatim. Makanya Allah buat hitungan juga. Maka makanlah kok awak fakir dan patui. Makanan mak itulah makan. Tapi kalau awak kayo ajan, ndak usah. Ndak usah dikaca-kaca ratu anak yatim. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kecik beliau, ambo haramkan atas diriku harta anak yatim, diharamannya. Kalau ambo mampu. Tapi kalau ambo payah naik duit ambo, kok Umar mengecek, kok tiba di ambo lah. Dan pas nyom baca ayat kok kok tiba di ambo lah disuruh orang maurih aratu anak yatim keceknya. Ambo haramkan diri ambo juara tunya tu. Tak kamu makan-makan, tak mau kaca-kaca deh. Cuman kalau ambo miskin, payah naik duit ambo rasanya. Ambo ambil, tapi ambo atas namakan hutang. Ambo hutang. Diambil aratu anak yatim. Catatan
dicatat ke hutang. Dan nanti aku akan melunasinya. Dibayarnya lihat. Dia takut ke kana hitung kah? Wa kafa billahi. Banyak lo perhitungan jawab gara-gara aku enggak usah lancak. Enggak usah atau kalau dia ambil buat catatan hutang kau bayar. Allah enggak katanya lo lah dah. Kenapa? Ni enggak ada nak ambil dah, ambil no pun hutang dalam wak bayar lo enggak ada tanya lai. Tapi kalau wak makan sama makan je nya, kau baru diperhitung. Barik kerajanya barik. Kemudian yang kedua dalam surat An-Nisa jo ayat 86. Halaman 91. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah dengan yang sama. Minimal sama. Tapi kalau bisa lebih baik. Ini banyak hadisnya tentang salam. Bab hadis tentang salam. Datang seorang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ajawab Nabi. Waalaikumsalam warahmatullah. Dia jawab Nabi lebih baik. Kepada masalah seorang lain. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah. Dijawab dia Nabi. Waalaikumsalam wa rahmatullah wa barakatuh. Masalah seorang lain. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Nabi sama je tu. Tapi nak ada tambahannya lain dah. Sangat itu je nya. Pertama berarti kalau orang baca Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau bisa balik lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah. Jawab dah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajan tambahlah sudah tu. Tu overdosis namanya. Adalah Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa ridwana. Tak ada tambahan tu, pandai-pandai WA je nya tu. Ya. Tak ada tambahan tu dah. Tak ada tambahan, batas akhir tu ada. Artinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tambah lo ta'ala waridwana. Tak ada dah. Biko ada yang ahli bahasa ditambah lo cek leh. Waridwana kau alai tambuang na. Jadi berhenti sampai situ. Tapi kalau orang baca pendek, panjangan dia pada itu. Tapi batasnya sampai sakit tu. Atau minimal aurud duha. Balaslah yang sama. Kemudian kepada siapa itu? Dalam tafsirnya kepada sesama muslim. Kepada orang Yahudi, Nasrani bagaimana? Atau yang non-muslim? Dalam hadis surat Muslim Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh mulai. Non Yahudi atau orang Nasrani atau non Muslim, jangan sekali-kali mulai. Jangan sok toleransi lah. Nabi ngecek jangan.
Kenapa tidak boleh awak mulai? Karena awak mendoakan. Assalamualaikum. Semoga Allah berikan keselamatan untukmu. Tak mungkin dah. Bagus tu. Ini orang tak selamat dah. Pasti tidak selamat. Tapi kalau ini orang Islam, didoakan keselamatan. Ini masuk Islam dulu baru bisa nyo selamat. Jadi tak mungkin didoakan keselamatan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam, baca rohnya. Jawabannya wa'alaika atau wa'alaikum, sampai itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang santiang lo nyo baca salam kan. Kok di mana mereka nak jadi tak. Ada lo orang non-muslim kok pandai mengucapkan salam tu. Tapi kalau awak tahu inyo non-muslim, Assalamualaikum Pak, jangan kan? Assalamualaikum Pak Ji, jangan kan? Awak tahu kurang kau ndak orang Islam. Maka jawabnya dia waalaikumsalam dah lah. Wa'alaika, wa'alaikum. Itu saja. Dan bagimu. Bagimu apa entahlah. Allah senangkan balik bagimu tu. Anan bagi engkau tu. Allah senangkan balik. Apa bagimu itu? Jadi Bapak Ibu, kau adalah ada batasan-batasan bagi Allah dalam masalah salam. Kemudian innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu hasiba, maha membuat perhitungan. Ada hitung-hitungannya tu salam tu di sisi Allah. Ada hitungannya. Maka kalau menjawab salam jangan pilih nah. Jangan pilih dalam salam. Jangan pilih. Kalau segi orang lebih ada, segi orang lebih ada. Jangan pilih-pilih. Karena Allah tu tidak perhitungan orang dah. Allah baragiah tu tidak perhitungan kawan. Awak jangan berhitung-hitung lah. Tak usah. Ada perhitungannya di sisi Allah. Kalau orang Assalamualaikum saya wajib Assalamualaikum ini. Sama aja. Kalau orang Yahudi dulu ke Nabi, jawab kata Nabi, janganlah kalian menjawab salam orang Yahudi. Karena disamarkannya suaranya. Kan assalamu. Assalamu, keselamatan kan. Dibacanya sanya agak panjang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Disamarkannya. Sedangkan artinya tubuh. Maksudnya. Asam tu sam itu tubuh atau racun. Nya mendoakan mati karena itu bolang. Maka kecik Nabi kalau Yahudi macamnya jawab. Basoboknya Nabi orang Yahudi. Itu dibacanya. Tidak dijalihnya lamnya dah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tahu Aisyah. Isteri Nabi. Itu intiang nanti Aisyah kamu balik. Hai Aisyah. Sabar. Suami awak dia orang itu orang. Suami awak gagah Nabi lah. Aisyah dah. Cumar dekat situ waktu tu. Ala selesai dia nyapa jatuh. Untung mendengar Aisyahnya. Kecik Nabi tak perlu sepanjang tu nak balik no do, jangan sepanjang tu bana. Namun ini induk ke. Cik orang cik mau 10 harinya bolehnya. Jangan sepanjang tu bana, kecik Nabi. Tu bah. Cukup jawab wa alaika. Begitu juga kamu lah tu. Jadi jalih-jalih baca salam tu apa ibu? Assalamualaikum. Kalau itu sama artinya tanya. Sam tu kan tubuh racun. Li bagi kum kamu. Semoga kamu mati kena racun. Tanya nak kau. Waalaikumsalam. Nak boleh ada?
Atau jangan dijawab. Assalamualaikum. Ini yang kau doa nu matikan racun ba ada orang. Keluar kecian. Culang lihat ya. Pasti betul nya jawab. Culang lihat. Pasti betul nya membaca. Assalamualaikum ya nah. Dikecian kalau membaca itu jale-jale selai. Karena artinya beda. Kalau miku matalah lele. Aku Pak Con tanya ancan. Adalah pakar bahasa ke. Bahasa Arab kaguran bojak tanya. Jadi yang jale adalah jale-jale salam baca salam tu. Ya Pak Ibu ya. Nanti Allah yang akan buat perhitungannya. Itu saja waktu syuruk. Tanya jadi. Di dalam WA kan ada tuh. Ini WA kan dah satu grup atau kawan lah. Jadi ada assalamualaikum. Jadi wang jawabnya ditulis atau cukup dilangkatnya Kalau kecek Buya Gus Rizal ya. Sama-sama memaklumi salah. Artinya tidak dipermasalahkan itu dah. Kalau lebih baiknya kok dipendeknya ke ASSLMEK. Tapi apakah itu salam? Tidak. Itu nanya. Itu salam kah? Tidak. Nan salam tu babacoan. Babaco baru jadi salamnya. Kalau tulisan tu tidak ada nan salam tu. Dikirimnya pesan suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pesan suara itu berarti ya. Tapi kalau batulihan alun dianggap itu salam. Kalau surik ko mulanya bismillah. Ndak assalamualaikum mulanya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kakanda tercinta Azwir. Itu baru betul. Tapi nan salam tu harus lafaz ucapan. Tapi yang tertulis tu kalau kecewa ya sama maklum salah. Pasti niatnya elok. Tapi kalau mampu membuat rancak-rancak, buat salah rancak-rancak mengadi kadi singkek-singkean. Tu. Udah. Amalan-amalan ya agar dimudahkan dalam hisab ado nan jaleh adalah bagaimana hisab tu mudah. Pertama jaleh dibaca doanya, meminta dulu. Ada hadis-hadis mengenai orang yang masuk surga tanpa dihisab. Itu nang kawa usawan. Hadis pertama hadis sahih. Hadis dalam Bukhari ada, dalam hadis dalam Muslim ada. 70.000 sahabat dari kalangan muhajirin yang orang-orang miskin. Mereka masuk surga tanpa hisab. Tapi sahabat berarti tidak masuk tu dah. Tidak ada di dalam tu nama orang Pasia dah. Orang Surakamba, orang Ki Tinggi, orang Sumatera Barat. Nabilah magih batas muhajirin di kalangan sahabat yang miskin lah, yang nak kayu-kayu lah dah. Nan miskin. Maka Ukasah waktu itu menjawab, ya Rasulullah doa nampu masuk cik. Doa ni Nabi. Nelayan mendengar di doa Nabi nya masuk. Nelayan tagak lah minta doa. Ambo cik ya Rasulullah. Anak salah dah. Lah didului dia orang kah. Berarti nanti cik lah lepih doa dah. Lama lepih waktu mana. Dalam hadis lain, hadis riwayat Tirmizi, ada 3 orang nanti dipanggil oleh Allah. Pertama, orang yang mati syahid di jalan Allah, berperang melawan siang, tidak perang sama muslim dah, berperang di jalan Allah bersama orang kafir yang memerangi orang Islam. Bukan orang kapian yang tidak barang Islam bunuh dah, itu panjang letongan beko tu. Yang tidak melawan wak kau bunuh dah, panjang tanya. Tapi kalau inyo, contoh yang terdekat Afghanistan lah.
Perangnya tu jelas tu nyo. Muslim jo non muslim. Tu jelas tu. Dan jumlahnya kecek Nabi ndak bara dah. Nan tagak mati syahid di jalan yang benar-benar di jalan Allah teh ndak bara dah. Dan mereka masuk surga tanpa hisab. Lebih lo doa cek mana negeri ada perang dah. Kapai ke Afghanistan kalau dapat ke indak lo kudu. Ya kan? Artinya apa? Ikoko mati syahid. Ndak ada negara wak di Indonesia ko lena dole. Kemudian yang kedua, orang yang ahlul bala. Si ahlul bala bukan orang dapat musibah, yang negerinya dari sajaknya lahir sampainya meninggal kena musibah senegara itu tadi. Contoh Palestina, Suriah, sajaknya lahir lah perang senegara itu nampaknya. Makanlah susah, segala susahnya. Sampainya mati susahnya baru. Dia orang sibuk parang saya. Hanya deklah menderita sajak ketik. Sampainya meninggal menderita aja baru. Di akhirat nanti Allah himbau. Nalah menderita sejak lagi manyo. Masalah sargo. Yalah merasai saya sejak dulu bila nak kesanang lah itu. Tu disab lo tu tambah lo perhitungan tambah merasai lo nya. Masuk sargo tanpa hisab. Awak ada nama merasai sejak ketik lo sanang tarwih nya. Sanang tarwih saya. Berarti lah lepeh lah doa dan kedua ko kah. Anang ketiga leh. Kok kolai lo kenya. Atau orang yang salat yahja'un katanya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di waktu malam sangat sedikit tidurnya dan sangat lama salatnya. Dia awak kan sangat lama tidurnya, sedikit di ujung-ujung salatnya kan gitu. Yang dipanggil itu nanti masuk surga tanpa hisab. Enggak lama gari kini sudah isya jam 8. Subuh jam 5 berapa jam tuh? 8 jam. 7 jam nak? 7 atau 8 tuh? 8 jam. Iya 8. Ko 8 lagi ko 5. 5, 6, 7, 8, 9 jam. Berarti minimal kalau 9 nyo banyak salatnya pada lalok berarti 5 jam salat. Tapi kalau batanggang enggak ada dah. 5 jam salatnya di waktu malam tu. Berarti sajak pukul 2 boleh salat tahajud sampai subuh. Tak sekali lalu dah sampai meninggal. Masuk surga tanpa Aku Allah alam lo kanya. Kan gitu. Kalau yo sabana niat na masuk surga tanpa hisab, aku kerajaan nomor terakhir konya. Nak ada lain lah. Masuk surga nak baitong tu kan senang bana tu. Tapi yo mandapiannya itulah. Itu jalannya itu dah. Ya. Nah, kemungkinan nomor terakhir tadi itu ya. Itu pun perlu perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. 5 jam ke salat. Tapi kalau ulama dulu yo wudu isya dengan wudu subuh tu cie pernahnya 30 tahun, sampai 10 tahun. Wudu isya je berarti tidak laloknya lah. Imam Hanafi itu saja umurnya berapa? Sabalih tahun salat tahajudnya sampai subuh terus sampainya meninggal. Hanya dia arok dapat itu mungkin. Awak kan lagi arok karajo ndak muah. Itu masalah gini kayaknya. Coba leh. Banyak-banyak salam doa. Untung-untung kok kalimat suak jo. Kalau acokna minta sari lagi asal lain kan. Bisa aja tu nyo. Ya, kan anak awak agi-agi asal lain lacokna minta tu. Nyi-nyi aja agi asal lain. Antung-tung jo nyi-nyi awak minta tu Allah agi asal lain.
Tu siano tu masuk salahnya cik tu masuk surga tanpa hisab. Ngelacokna minta. Kintunya kekira Bapak Ibu, terlebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.